adik-adik, kita akan berkenalan dengan homeschooling Sumarekon. Inilah lokasi homeschooling Sumarekon. Di sini ada Tower Elodea. Elodea di mana sebelah kirinya nanti ruko untuk homeschooling Primagamanya, homeschooling Sumarekonnya. Ya, ini terus kalau di sebelah sebaliknya ini juga ada tower yang lain, Tower Caldesia. Di sana ada Tower Caldesia, di sini Tower Azola. Di sebelah belakangnya ada Tower Balsea. Nah, jadi towernya ABCD, jadi singkatannya dari Caldesia, Balsea, ya. Kemudian yang E itu Elodea. Kita akan masuk ke tower, ke lobby. Nah, di lobby ini adalah lobby untuk Elodea. Lobby Elodea kita juga pasang untuk homeschoolingnya, homeschooling. Ya, di sini satamnya masuk, tadi nggak jadi. Nah, di sini ATM BCA dengan ATM Bank Mandiri. Kita ada Primagama homeschoolingnya. Primagama. Ya, dan mari kita menuju ke ruko homeschoolingnya. Di sana pintu masuk apartemen yang pintu utara di dekat SMA Al Azhar. Di sini ada SMA Al Azhar, ada SMA Sekolah Penabur, Sekolah Al Azhar, sama Universitas ya, dari Universitas Bina Nusantara, BINUS. Nah, kemudian kalau begitu masuk, kalian akan masuk ke homeschoolingnya, ruangannya. Disinilah kita langsung parkir, bisa langsung belajar, masuk ke homeschooling. Kita masuk, melakukan pembelajaran. Inilah ruangannya, di ruangan homeschoolingnya. Ya, homeschooling. Ya, kita akan masuk. Ruangan di homeschooling. Nah, karena ini juga PSBB, kita lihat di sini tidak boleh duduk. Jadi belajar tidak harus masuk kelas, tapi juga bisa dari jauh. Seperti teman kalian Alia, ini siswa dari Purwakarta, juga belajar dari jarak jauh. Kita akan membahas contoh-contoh dari kelas 6 SD. Nah, kelas 6 SD kita lihat cara pembelajaran yang sangat singkat. Kita lihat dari soal-soal yang tahun kemarin, soal-soal yang baru akan kita kerjakan ya, tahun ujian nasional
dari tahun ujian sekolah. Kita lihat untuk kelas 6. Ambil contoh, kita lihat kita langsung saja ke nomor 16. Nah, soalnya volume sebuah bak mandi 500 desimeter kubik. Untuk memenuhi bak mandi tersebut dibutuhkan waktu 20 menit. Debit air yang mengisi bak mandi adalah, nah di sini jawabannya sudah dilihat, volumenya 520 menit. Volumenya berarti 500 dibagi 20. Artinya desimeter kan sama dengan liter, jadi 500 dibagi 25 menjadi 25 desimeter kubik per menit. Artinya 25 liter menit itu adalah 20 per 60 jam. Jadi 25 dikali 60 dibagi 2. Nah, di situ nanti akan ketemu. Contoh lagi yang nomor 17. Ibu membeli kalung emas seberat 60 gram dengan karat 23 karat. Maka berat emas murni adalah, nah kalau 24 karat kan 100%-nya. Berarti kalau 23 karat ya berarti 23 dibagi 24 dikali 60. Di situ ada berapa gram, ketemu, gampang kan? Contoh lagi yang cepat nomor 18 soalnya. Itu jarak P ke Q 175 km ditempuh 3,5 jam, maka kecepatannya adalah, nah ini 175 dibagi 3,5 jam kan 7/2. Jadi 175 dibagi 2 dibagi 7. Bisa ketemu langsung. Nah, kemudian yang nomor 18. Bangun yang memiliki titik pusat, jarak titik pusat ke sembarang titik sama, memiliki simetri putar, itu apa? Nah, di sini yang nomor 19 inilah yang mempunyai ciri-ciri itu kan, jadi lingkaran. Gampang kan? Nomor 20. Bangun kerucut memiliki sisi alas yang berbentuk, nah ini gambar kerucut. Gambar kerucut ini alasnya apa? Inilah gambar kerucut. Nah, kemudian gambar yang jaring-jaring, di situ yang B yang jaring-jaringnya kan gitu. Oke, sekarang yang nomor 22 soalnya. Luas daerah segitiga di samping. Jadi ini ada luas segitiga, luasnya berapa gitu. Nah, inilah luasnya. Jadi alasnya 12, tingginya 16, sehingga luasnya bisa 12 dikali 16 dibagi 2. 16 dengan 2 dicoret. Itulah nanti ketemu. Kemudian luas. Nah, ini luasnya kan berarti luas daerah yang diarsir itu berapa? Luas daerah yang diarsir. Luas daerah berarti kan 11 dikali 17 dikurangi setengah lingkaran ditambah segitiganya. Tuh, jadi 14 kali 17 dikurangi 11 kali 7 ditambah 7 kali 5. Gampang kan? Kemudian volume nomor 24. Nah, ini volumenya berapa? Nah, di situ kan kita lihat volumenya kan 12 dengan 9 kan siku-siku, sehingga tinggal 12 kali 9 dibagi 2 kali 14. Kemudian nomor 25, nomor 25 itu tabung. Nah, tabungnya kan itu jari-jarinya 12 ya. Jari-jarinya 6 berarti kan 6 berarti 3 kali 3,14 kali 6 kali 6 kali 12. Kemudian nomor 26 rata-ratanya. Jadi rata-ratanya itu berapa? Rata-rata berarti
rata-ratanya berarti ditambahkan saja 1879, ada 5 data itu kan. Nah, ada 5 data dijumlahkan kemudian dibagi 5, akan ketemu hasilnya, ditambahkan bisa pakai kalkulator. Kemudian nomor 27 volume tabung. Nah, nomor 27 itu berarti warna. Jadi warna yang paling tinggi kan ungu. Ungu kan 8. Terus coklat 4, berarti 8 dikurangi 4. Kemudian yang namanya modus. Modus itu yang sering muncul. Jadi kan kamu lihat 2, 5, 3, 2 dan seterusnya itu datanya ada 10. Datanya ada 10. Nah, yang 2 itu munculnya 2 kali, yang 3 2 kali, yang 4 2 kali, yang 5 3 kali, 6 1 kali. Berarti 5 yang paling banyak ada 3 kali muncul. Maka itulah jawabannya dari jumlahnya 10. Betul. Nah, begitu. Sekarang yang nomor 29. Tes ke-1, ke-2 sampai ke-10. Nilainya 8, 6, 9, 8. Nah, kemudian langkah pertama caranya nilainya diurutkan dulu. 6-nya ada 2, 7-nya ada 2, 8-nya ada 4, 9-nya ada 9. Nah, namanya median itu nilai tengah. Kalau ada 10 kan datanya kan itu 5 sebelah kiri, 5 sebelah kanan. Karena genap maka yang 5 dengan 5 dibagi 2, di tengah-tengahnya berarti kan ada angka 8 dan 8, jadi 8 ditambah 8 dibagi 2. Nah, kalau ini ada 8, kalau di sini ada 8, ini 9 ya 8 tambah 9 dibagi 2. Tapi kalau ini 8 kan berarti 8 tambah 8 dibagi 2. Itu hasilnya 8. Nah, ini cermin ya. Cermin ini seperti ini. Nah, yang mana gitu ya. Nah, gampang. Jadi inilah cara cepat untuk mengerjakan soal-soal ujian nasional. Nah, sehingga untuk homeschooling sangat cepat ya untuk mengerjakan soal-soalnya. Disinilah ruangan kalian belajar dengan teman-teman yang sempat bisa masuk ke ruangan yang dekat. Tapi kalau yang rumahnya jauh, misalkan di luar Jawa atau di Purwakarta seperti Alia, ini bisa belajar jarak jauh. Nanti soal-soalnya dikirim kemudian dikerjakan seperti YouTube, contoh YouTube di berikut yang sudah kita jelaskan. Demikian, selamat belajar. Mungkin nanti kalau kalian sudah SMP bisa ke kelas 9-nya bisa dari setiap tahun ke belajar di homeschooling atau ke sekolah umum. Jadi ijazahnya bisa untuk mendaftar ke sekolah umum. Demikian, sampai ketemu di pembahasan berikutnya.